Dan Bapak Kaan ini juga mempunyai cerita yang sangat begitu menarik sekali. Oke. Katanya Pak Kaan ini sudah pernah menikah lebih dari 87 kali ya Pak ya? 87 kali. Luar biasa. Bapak ini teman-teman sudah menikahi 87 orang perempuan. Ini gila ini mah. Oke, luar biasa ini. Dan viral sampai sekarang. Betul. Jadi alur ceritanya seperti apa Pak sehingga Bapak nekat sekali menikahi wanita sampai 87 kali? Ini menarik teman-teman. Mari kita reaksi video ini. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Nah teman-teman, seperti yang kita saksikan di awal video tadi, kita sudah menyaksikan pengakuan dari seorang bapak-bapak yang mana teman-teman dia sudah menikahi 87 orang perempuan. Wah, ini memecahkan rekor dunia ini teman-teman. Pada saat ini mungkin bapak inilah yang paling banyak istrinya, terutama di Indonesia. 87 orang teman-teman. Bahkan teman-teman, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang YouTuber kepada bapak ini, bahkan beliau ini juga mentargetkan akan menikahi 100 orang perempuan teman-teman. Luar biasa. Oke teman-teman, langsung saja mari kita reaksi video bapak-bapak yang sudah menikahi 87 orang perempuan ini. Luar biasa. Tapi mohon maaf teman-teman, adik-adik, ini bukan untuk ditiru. Kalau Disclaimer ya teman-teman. Jadi bapak-bapak ini disclaimer, pengakuan dia ini bukan untuk ditiru. Jadi ini adalah disclaimer bahwa menikahi 87 orang perempuan ini, apalagi sampai 100 orang, itu jangan ditiru. Oke, kita lanjutkan lagi. mau ditiru yang baiknya aja, yang kagak baiknya dibuang. Jangan. Mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Apalagi kalau anak-anak yang belum menikah. Memang saya sering nikah itu cari kepuasan. Cari kepuasan. Jadi teman-teman, menurut pengakuan beliau, bapak ini menikahi 87 wanita. Itu hanya demi sebuah kepuasan. Jadi perempuan ini teman-teman dijadikan sebagai tempat melampiaskan kepuasan nafsu syahwatnya saja teman-teman. Makanya saya ada yang 1 hari 1 malam nikah, ada yang 1 minggu, ada yang 2 hari, ada yang 14 tahun, ada yang 24 tahun. 1 hari 1 malam maksudnya langsung dicerai? Langsung dicerai. Langsung dicerai? Langsung dicerai. Waduh. Karena kagak memuaskan. Luar biasa. 1 hari 1 malam langsung diceraikan teman-teman. Alasannya apa? Karena tidak memuaskan. Aduh, jadi perempuan ini teman-teman, kalau kita simak dari pengakuan bapak ini, hanya sebagai tempat melampiaskan nafsunya saja. Ada juga perempuan kan yang bau, yang bau. Langsung dicerai. Ketika mau diobatin nggak mau, udah saya ceraikan. Seperti itu. Karena saya kan butuh kepuasan. Ini gila sih teman-teman, gila. Coba teman-teman bayangkan, bagi teman-teman seorang perempuan, coba pikirkan, bayangkan, rasakan apa yang sudah dilalui oleh istri-istri bapak ini teman-teman, atau mantan istrinya. Siangnya Anda menikah dengan seorang laki-laki, ijab kabul, dinikahi, sudah melewati malam pertama, paginya Anda diceraikan. Diceraikan. Hanya 1 malam saja. Alasannya karena bau. Astagfirullah. Anda bisa bayangkan. Coba bagi teman-teman yang perempuan, bagaimana perasaan teman-teman kira-kira? Dinikahi hanya 1 malam saja, lalu diceraikan paginya dengan alasan bau. Bagaimana perasaannya? Coba tulis di kolom komentar. Jujur teman-teman, baru pertama kali ini teman-teman, seumur hidup saya
saya mendengarkan seorang laki-laki yang beristrikan 87 orang. Kalau beristri 2, itu sudah biasa, teman-teman. Poligami sampai di dalam agama kita diperbolehkan beristri 4 orang. Ini masih diperbolehkan. Ini 87 orang. Mungkin apa yang saya pikirkan, teman-teman juga pikirkan. Bagaimana cara menafkahinya, mendidik anaknya. Bagaimana cara menggauli 87 istrinya. Bapak ini kuat enggak? Dan yang lebih parahnya, teman-teman, bagaimana pendidikan agamanya. Itu istri, teman-teman, adalah tanggung jawab kita dunia akhirat. 87 orang. Bapak ini, aduh, oke, kita lanjutkan lagi videonya. Oh, berarti istri bapak merestui untuk bapak menikah lagi. Berarti kalau rencana ini berhasil, berarti udah 88 ya? 88. Wow. Ya. Akan menikahi yang ke-88-nya. Istri yang ke-87-nya merestui bapak ini menikah lagi. Jadi, sebentar lagi teman-teman, bapak ini akan menikah untuk yang ke-88 kalinya. Ini gila ini mah. 87. Tapi lagi pikir-pikir dulu. Oh, pikir-pikir dulu. Yang jelas mah sudah 87 ya. 87. Mau rencana 88. Apa mau digenapin aja di 100 gitu, Pak? Astagfirullah. 88 berarti kayak salep berarti ya. Salep 88. Salah. Nggak kepikiran ke sana. Nah, ini yang Alhamdulillah saya kalau badan senjata masih kuat. Wow. senjata apa dulu ini? Cuman gigi yang udah kalah. Rudal. Astagfirullah. Rambut masih hitam. Wow. Oh iya ya. Ini gimana ya? Ini teman-teman, ini mungkin konten saya yang pertama kali, konten 18 plus teman-teman. Jadi bapak ini menyatakan bahwa meskipun umur dia sudah tua seperti ini, giginya sudah ompong, tapi teman-teman, dia menyatakan bahwa senjatanya masih kuat teman-teman. Astagfirullah. Rudal-rudalnya masih kencang, masih kuat. Parah ini mah. Jadi teman-teman, menikah itu bukan hanya tempat menyalurkan biologis kita saja teman-teman. Bukan hanya sebagai tempat pelampiaskan nafsu birahi kita saja. Apalagi sampai 87 orang. Ini parah teman-teman. Menikah itu kita membentuk keluarga. Kita pikirkan bagaimana tanggung jawab kita menafkahi istri-istri kita, anak-anak kita, pendidikannya, agamanya yang paling penting. Bukan hanya ditiduri, besoknya diceraikan lagi. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Siangnya dinikahi. Malamnya, malam pertama. Atau dibobokin. Paginya diceraikan. Alasannya karena bau badan. Ini, ya Allah. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi videonya. Misalkan si A biasa main hanya 2 menit. Main. Ketika minum jamu, ketika minum jamu dulu itu kalau Maksudnya teman-teman, main ini adalah berhubungan teman-teman. Berhubungan dengan istri-istrinya. Oke, kita lanjutkan. ulah mendarah daging kalau sama saya mah. Nggak harus minum jamu. Orang-orang yang mau coba misalkan, Ya. biasa 2 menit kelima keluar nggak mampu lagi. Ketika minum jamu asal berdasarkan aturan harus ditaati. Bisa 1 jam, bisa 1 malam. Waduh. Bisa 1 malam teman-teman berhubungan dengan istrinya. Bisa 1 jam, bisa 1,5 jam, bahkan sampai 1 malam berhubungan dengan istrinya. Aduh, teman-teman bisa bayangkan enggak? 87 orang istri berhubungannya 1 malam. Jadi teman-teman, dari video yang kita simak ini ternyata bapak ini, beliau ini adalah seorang yang tukang racik jamu perkasa. Jamu khusus laki-laki. Ini tentang masalah ranjang, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu gimana itu? Ada telepon dulu. Ada telepon. Ya mungkin diangkat dulu Pak. Boleh. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana Islam melihat fenomena seperti ini. Syariat agama kita, teman-teman,
Islam itu mensyariatkan, memperbolehkan kita laki-laki ini poligami dengan syarat harus bisa berlaku adil. Kalau kita tidak bisa adil kepada istri kita, maka kita cukupkan satu orang saja. Jadi agama kita membatasi hanya diperbolehkan 4 orang saja. Dari 4 orang wanita bagi laki-laki. Gulu. Ya, ini sudah kita jelaskan di bahasan Bulughul Maram kemarin. Oke. Ada seorang sahabat masuk Islam, istrinya 10. 10. Ya. Dia punya 10 orang istri, maka semuanya masuk Islam sama-sama dia, 10 istrinya. Lalu Nabi SAW menyuruh dia memilih 4 saja. Jadi teman-teman, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat ini untuk memilih 4 orang saja dari 10 orang istrinya. Artinya 6 orang lagi diceraikan, teman-teman. Dari sinilah syariat agama kita memperbolehkan kita menikahi maksimal hanya 4 orang saja. Bukan 87 orang. Ini parah tadi, bapak-bapak tadi, teman-teman. Tidak boleh lebih dari 4 itu. Yang lainnya diceraikan, yang sisanya bertinggal-tinggal sama dia. Kenapa? Karena agama menyuruh 4 maksimal. Betul. Oke teman-teman, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Dikarenakan ini teman-teman, cuaca cukup terik sekali teman-teman. Nanti kita akan usahakan bikin video di tempat yang lebih baik lagi teman-teman. Jadi mungkin muncul banyak pertanyaan bagi teman-teman yang belum paham tentunya. Kenapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW memiliki istri lebih dari 4? Bahkan di dalam riwayat diceritakan Nabi kita memiliki 11 orang istri. Bahkan di dalam riwayat lain 12 orang istri. Nah, kenapa demikian? Insya Allah teman-teman, jika ada kesempatan nanti teman-teman, kita akan buatkan videonya. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, cuaca sudah cukup panas, maka kita sudahi video pada kesempatan kali ini. Cukup sekian teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.